Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan saya Bimo di channel Bimo Digipreneur, berbagi tutorial di dunia digital. Oke teman-teman, apa kabar? Ya, bagaimana optimasinya, bagaimana marketplace-nya ya. Semakin ramai orderannya ya pastinya ya. Nah, teman-teman, di video ini saya akan sharing bagaimana kita mengoptimasi sebuah judul produk. Ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang judul produk itu yang benar gimana, yang salah gimana, versi ini begini, versi itu begitu, lalu saya pakai yang mana gitu. Kemudian menjadi sebuah kebimbangan, akhirnya lama memutuskan di bagian judul gitu. Nah, kalau teman-teman kelamaan di bagian judul itu, teman-teman akan kehilangan banyak waktu untuk segera optimasi yang lainnya gitu. Jadi di video ini saya akan bagikan dulu teman-teman pentingnya apa sih yang penting di dalam judul gitu ya. Pentingnya tentang judul itu apa saja, biar teman-teman paham, tahu polanya, dan bisa memutuskan judul mana yang mau saya pakai gitu. Yang pertama adalah yang benar yang mana itu, yang salah yang mana. Nah, jadi gini teman-teman, tidak ada judul yang benar, tidak ada judul yang salah gitu. Semua judul itu berpotensi terjual. Jadi kan biasanya ada pertanyaan gini, oh menurut yang di kelas Shopee itu begini, menurut yang di channel YouTube ini begini, menurut ini begitu, mana yang benar ya gitu. Nah, teman-teman, setiap judul yang teman-teman tulis itu berpotensi terjual. Ya, contohnya gini, saya punya produk, ya itu ada 4 judul ya. Ya ini tentang produknya, produk utamanya itu sebenarnya sarung batik sih, ya sarung batik wanita. Waktu itu saya mengalami kebimbangan gitu, yang yang potensial yang mana ya gitu. Ada 4 judul produk yang akhirnya saya riset gitu. Keberanian riset dan kemampuan riset ini penting ketika teman-teman sudah optimasi di marketplace gitu. Kalau teman-teman sudah paham polanya, teman-teman itu berani untuk meriset. Jadi pertama saya tulis sarung batik wanita gitu, sarung batik wanita. Lalu ada pencarian juga yang potensial itu apa? Sarung ibu melahirkan gitu. Sarung ibu melahirkan, lalu sarung wanita, nah kemudian satu lagi sarung batik yang perempuan gitu. Nah, kalau tidak salah saya ada kebimbangan 4 judul. Ini saya upload semua gitu. Saya upload semua. Nah, ketika saya upload semua itu ada potensi terjual semuanya gitu. Ya, ketika orang ngetik sarung batik itu ada potensi terjual, ngetik sarung ibu melahirkan ada potensi terjual ya. Sarung wanita ada potensi terjual, atau sarung batik perempuan atau sarung batik wanita itu juga ada potensi terjual gitu. Jadi kalau teman-teman ada keraguan, ada kebimbangan, teman-teman jangan korbankan salah satu. Dari sini nih, misalkan nih Om, dari sini volume terbesarnya, volume di pencarian terbesarnya itu yang kedua nih, misalkan yang sarung ibu melahirkan gitu. Yang lainnya nggak tak-upload. Nah, berarti teman-teman sudah kehilangan ya. Berarti teman-teman sudah kehilangan potensi salesnya. Teman-teman kehilangan potensi sales yang ini gitu. Nah, padahal kan di marketplace nggak boleh duplikat Om gitu. Nah, teman-teman uploadnya harus beda nih ya. Uploadnya jangan sama desainnya gitu. Desain, kemudian deskripsi, lalu berat itu jangan sama kalau nggak mau dianggap duplikat ya. Jadi beratnya juga jangan sama gitu. Jadi nggak ada yang benar yang salah. Semua judul punya potensi terjual. Jadi kalau teman-teman ada kebimbangan itu upload semuanya dengan desain berbeda, dan ini terbukti tempat saya ini terjual semuanya gitu. Semua produk ini terjual, nggak ada yang penjualannya itu nol, tuh nggak ada. Yang penjualan nol yang saya upload ini nggak ada, semuanya terjual. Nah, kemudian hindari lintas kategori ya. Jadi lintas kategori itu kan kedetek setelah produk terjual. Jadi kalau di Shopee itu produk belum terjual, teman-teman nggak ada warning nih lintas kategori. Begitu terjual ada warning dan produknya pasti dihapus. Jadi teman-teman hindari lintas kategori. Nah, lintas kategori seperti apa untuk teknis nanti saya bahas di video setelahnya. Tapi teman-teman yang poin video ini paham dulu nih pentingnya tentang judul itu apa saja sih gitu. Yang boleh, yang nggak boleh, yang benar, yang salah gitu.
Nah, kemudian teman-teman jangan ganti judul jika sudah terjual gitu. Jika sudah terjual ya. Misalkan yang ini tadi yang ini udah terjual nih. Lalu saya riset lagi kok menemukan judul potensial yang ini misalkan. Ini misalkan belum dihapus. Ya udah, ini nggak usah diganti. Ini jangan diganti. Jangan diganti, tapi upload baru judul yang tertarget. Upload baru. Jadi yang ini tetap mendatangkan sales, yang baru ini ada potensi mendatangkan sales. Nah, kenapa judul itu nggak boleh diganti? Karena kalau diganti, algoritmanya akan dari nol lagi ya. Algoritma itu akan kembali ke nol lagi ketika judul ini diganti. Jadi banyak sekali yang sudah sharing ketika produk sudah terjual lalu ikut pelatihan, misalkan kalau ikut pelatihan Baleo Mall gitu ya, ada materi di judulnya diganti, trafficnya anjlok gitu. Atau ketika menemukan judul yang lebih potensial di kompetitor atau habis riset lalu judulnya diganti, itu tokonya jadi langsung sepi ya. Jadi teman-teman kalau sudah terjual hindari ganti judul, dan kalau belum terjual saran saya juga jangan digonta-ganti karena judul itu ada pengaruh dengan mesin pencariannya gitu. Kalau digonta-ganti ya mesin pencarian akan mengulang terus dari nol. Kemudian paham polanya. Nah, teman-teman, di video-video sekarang saya akan lebih membahas juga tentang pola ya, karena teman-teman harus paham ilmu riset, harus paham pola supaya teman-teman itu bisa menentukan judul terbaik. Bahkan tidak perlu mengorbankan judul yang lainnya, bahkan teman-teman bisa membuat judul tanpa harus ikut-ikutan yang lain gitu. Teman-teman bisa ngeriset sendiri gitu. Karena apa? Paham polanya. Oh, tujuan judul itu begini. Oh, nggak ada yang benar yang salah, semua ada potensi terjual. Oh, yang penting nggak lintas kategori dan tidak diganti. Nah, ini paham pola tentang judul. Kalau teman-teman sudah paham ini, ketika praktek teknisnya itu akan gampang. Karena kalau teman-teman masih terjebak, ini yang benar yang mana ya? Kata di situ begini, kata di channel YouTube itu begini, kata mentor ini atau kata pelatihan ini, kata buku ini beda lagi nih. Kata kelas yang di Shopee beda lagi nih, harus merek dulu nih. Gitu. Akhirnya pusing kan gitu. Dan satu lagi poin yang penting teman-teman, ketika sudah mempraktekkan judul, ini ada pertanyaan, Om, judul saya sudah sesuai video tutorial, kok belum terjual? Nah, teman-teman, judul itu kan bagian dari traffic. Untuk terjual itu kan harus menarik dan trusted. Jadi kalau teman-teman melakukan optimasi, terutama optimasi di Baleo Mall, teman-teman tuh harus menjalankan semuanya. Jadi optimasi itu seperti kepingan puzzle, teman-teman harus lakukan semuanya serempak. Dari traffic, menarik, trusted, semuanya. Karena pernah ada yang nanya, Om, saya sudah judulnya sudah tertarget, kok belum ada penjualan? Yang membuat terjual bukan judul ya. Judul itu buat menemukan produk lebih ditemukan. Nah, apakah kalau ketika orang itu ketemu produknya langsung ada minat beli? Belum tentu itu ya. Jadi yang membuat terjual itu ada unsur menarik dan trustednya. Yang punya andil besar keputusan orang membeli ada di trusted. Jadi semakin trusted produknya, tokonya, maka semakin mudah orang memutuskan untuk membeli. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pola judul ya. Harapan saya teman-teman dengan video simple dan singkat ini teman-teman bisa memahami, oh ternyata begini tuh tentang judul. Sehingga ketika nanti saya share video berikutnya tentang teknis membuat judul, teman-teman akan jauh lebih mudah memahami. Baik, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Semakin sehat bahagia berlimpah rezeki dan salam banjir order.